Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Selamat bergabung di Classroom Statistika. Alhamdulillah, perkenalkan saya Udin Solehudin dari kelas MA 21C13 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Bangsa akan mempresentasikan tentang statistika. Apa itu statistika dan bagaimana cara penerapan statistika dan mengapa harus statistika. Oke, kita langsung saja. Pembahasan daripada pengertian dasar statistika adalah statistika adalah ilmu yang berkaitan dengan pengumpulan, analisis, interpretasi, dan presentasi data. Secara umum, statistika digunakan untuk memahami fenomena dalam populasi berdasarkan informasi yang diperoleh dari sampel. Statistika terbagi menjadi dua cabang utama, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistika deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan meringkas data, sedangkan statistika inferensial digunakan untuk membuat kesimpulan dan melakukan prediksi berdasarkan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Kemudian, penggunaan daripada statistika sangat luas dan diterapkan di berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, bisnis, kedokteran, ilmu sosial, dan masih banyak lagi. Dalam dunia modern, statistika juga digunakan dalam analisis data besar, yaitu big data dan kecerdasan buatan, artificial intelligence, untuk mengambil keputusan yang lebih tepat dan akurat. Kemudian, daripada cabang utama statistika itu terbagi menjadi dua. Cabang utama statistika terbagi menjadi dua. Yang pertama statistika deskriptif dan yang kedua statistika inferensial. Oke, teman-teman. Yang pertama kita akan bahas daripada cabang utama statistika, yaitu statistika deskriptif. Apa itu statistika deskriptif? Statistika deskriptif itu bertujuan digunakan untuk menggambarkan dan meringkas suatu data yang ada. Dan jenis daripada statistika deskriptif hanya digunakan untuk data yang sudah dikumpulkan dan tersedia. Kemudian, ukuran pemusatan dan penyebaran statistika deskriptif memberikan informasi tentang ukuran pemusatan seperti rata-rata, median, dan modus. Dan ukuran penyebaran seperti rentang, simpangan baku, dan kuartil dari data yang ada. Kemudian yang kedua dari cabang utama statistika adalah statistika inferensial. Statistika inferensial bertujuan digunakan untuk membuat suatu kesimpulan dan melakukan prediksi berdasarkan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Kemudian jenis data statistika inferensial digunakan untuk mengambil kesimpulan dari data yang diambil dari sampel dan kemudian diterapkan pada populasi. Yang ketiga adalah ukuran pemusatan dan penyebaran daripada statistika inferensial, yaitu mencari tahu apakah perbedaan antara dua atau lebih kelompok data lebih signifikan atau tidak. Kemudian metode analisis daripada statistika inferensial menggunakan uji hipotesis, regresi, dan analisis varian untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih. Dan populasi statistika inferensial hanya dapat diterapkan pada sampel yang diambil dari populasi tersebut. Sebagai contoh daripada statistika inferensial dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan apakah program
atau rencana pembelajaran yang baru diterapkan lebih efektif dalam meningkatkan nilai rata-rata siswa di seluruh sekolah atau tidak. Dan perlu diingat, daripada cabang utama statistika ini, yang pertama, statistika deskriptif dan statistika inferensial itu sangat berkaitan erat, sangat berkolerasi, saling melengkapi satu sama lain dalam menganalisis suatu data. Jadi statistika deskriptif tersebut satu metode atau langkah mengumpulkan suatu data yang akan dianalisis dan kemudian dikembangkan di penerapan statistika inferensial agar lebih signifikan dan akurat. Kemudian data kualitatif daripada statistika adalah data yang berupa deskripsi atau narasi tentang sifat atau kualitas suatu fenomena. Data ini tidak dapat diukur dengan angka atau statistik dan biasanya diperoleh melalui metode observasi, wawancara, atau pengamatan partisipan. Data kualitatif sering digunakan dalam penelitian sosial dan ilmu humaniora untuk memahami pengalaman, pandangan, atau persepsi individu atau kelompok tentang suatu fenomena. Data ini mencakup informasi tentang konsep, ide, nilai, keyakinan, sikap, dan pengalaman subjektif yang sulit diukur dengan angka atau statistik. Kemudian, data kuantitatif daripada statistika itu adalah data yang dapat diukur dengan angka atau statistik dan biasanya diperoleh melalui pengumpulan data dengan menggunakan instrumen seperti kuesioner, tes, atau pengamatan. Data kuantitatif mencakup informasi tentang jumlah, frekuensi, ukuran, atau tingkat yang dapat diukur dan bisa dihitung. Data kuantitatif sering digunakan dalam penelitian ilmiah, bisnis, dan keuangan, serta dalam pengambilan keputusan. Data ini dapat dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kuantitatif seperti statistik deskriptif, inferensial, regresi, dan analisis varian untuk mengevaluasi hubungan variabel atau menganalisis perbedaan antara dua jenis kelompok. Sebagai contoh, data kuantitatif dalam penelitian ilmiah dapat berupa data biologis seperti tinggi, berat badan, tekanan darah, atau kadar hormon dalam darah. Sedangkan dalam penelitian bisnis, data kuantitatif dapat berupa data penjualan, data keuangan, atau data pasar yang dapat diukur dengan angka. Dalam analisis data kuantitatif dapat diwakili dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram untuk memudahkan pemahaman dan analisis. Berikut bagian dari data kuantitatif, yaitu yang pertama data diskret. Apa itu data diskret? Data diskret adalah jenis data kuantitatif yang hanya mengambil nilai-nilai tertentu atau terpisah dan tidak dapat mengambil nilai-nilai di antara nilai-nilai tersebut. Data diskret terdiri dari sejumlah terbatas dari nilai-nilai yang dapat diukur seperti bilangan bulat. Data ini umumnya dihasilkan dari penghitungan jumlah, frekuensi, atau proporsi suatu kejadian atau peristiwa.
Contoh data disket dalam kehidupan sehari-hari adalah jumlah anak dalam sebuah keluarga, jumlah pengunjung yang masuk ke dalam sebuah museum dalam sehari, jumlah pengunjung dalam sebuah acara olahraga, atau jumlah pasien yang mendaftar di sebuah klinik dalam satu hari. Data disket dapat dianalisis dengan menggunakan teknik statistik deskriptif seperti median, dan modus untuk menggambarkan sebuah data, serta teknik statistik inferensialnya untuk menarik kesimpulan dari data tersebut. Beberapa contoh teknik inferensial yang umum digunakan untuk data disket adalah uji T-score, uji Fisher, atau uji T. Penting untuk memahami jenis data yang diolah karena jenis data yang berbeda memerlukan metode analisis yang berbeda pula. Kemudian yang kedua adalah data continue. Data kontinu adalah jenis data kuantitatif yang dapat mengambil nilai-nilai apapun di antara dua nilai tertentu dan memiliki rentang nilai yang tak terbatas. Data ini umumnya dihasilkan dari pengukuran yang sangat presisi, seperti waktu, panjang, atau berat. Data kontinu dapat diukur dalam satuan yang berbeda dan dapat memiliki beberapa nilai desimal. Contoh dari data kontinu dalam kehidupan sehari-hari termasuk tinggi badan, berat badan, tekanan darah, suhu, atau usia. Meskipun nilai-nilai ini dapat dibulatkan menjadi angka bulat atau bilangan desimal, mereka tetap dianggap sebagai data kontinu karena dapat diukur dalam satuan yang sangat presisi. Data kontinu dapat dianalisis dengan menggunakan teknik statistik deskriptif seperti mean, median, dan standard deviation untuk menggambarkan sebuah data, serta teknik statistik inferensial seperti uji T, analisis regresi, atau analisis varian untuk menarik kesimpulan dari data tersebut. Penting untuk memahami jenis data yang diolah karena jenis data yang berbeda memerlukan metode analisis yang berbeda pula. Kemudian yang ketiga adalah data primer. Data primer adalah suatu jenis data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui metode pengumpulan data yang spesifik seperti observasi, interview, kuesioner, atau eksperimen. Data ini belum pernah dipublikasikan sebelumnya dan diperoleh secara khusus untuk tujuan penelitian tertentu. Contoh data primer dalam penelitian bisa berupa data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui survei atau observasi, data hasil wawancara dengan responden, data hasil eksperimen laboratorium, atau data hasil pengujian produk baru. Data primer biasanya lebih akurat dan relevan dengan tujuan penelitian daripada data sekunder, karena data ini dikumpulkan secara langsung dari sumbernya. Namun, pengumpulan data primer juga membutuhkan waktu dan biaya yang lebih banyak dan memerlukan desain penelitian yang baik untuk memastikan validitas dan reliabilitas sebuah data yang akan dianalisis. Kemudian, analisis data primer dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik statistik, deskriptif, dan inferensial, tergantung pada jenis data yang dikumpulkan dan tujuan penelitian yang akan dicapai. Kemudian, yang keempat adalah data sekunder. Data sekunder adalah jenis data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain sebelumnya untuk tujuan tertentu dan dapat digunakan kembali untuk penelitian lain. Data ini biasanya diperoleh dari sumber seperti jurnal ilmiah, data pemerintah, basis data industri, atau laporan publik. Contoh data sekunder dalam penelitian bisa berupa data kependudukan dari Badan Pusat Statistik, data pasar dari lembaga riset pasar, data kesehatan dari rumah sakit atau lembaga medis, atau data lingkungan dari lembaga lingkungan. Keuntungan utama dari penggunaan data sekunder adalah waktu dan biaya yang lebih efisien dibanding dengan pengumpulan data primer, serta ketersediaan data yang lebih luas dan beragam. Namun, kelemahan dari data sekunder adalah terbatasnya kontrol peneliti atas desain dan metode pengumpulan data, dan terkadang kualitas data yang tidak memadai. Kemudian, analisis data sekunder dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik statistik deskriptif atau inferensial.
tergantung pada jenis data yang digunakan dan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Penting untuk memastikan